meltdown. Ini dia misi sang raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang bertukar ya. Yang di tangan Kenzie, sekarang ada di tangan Toy. Tapi Kimi kembali muncul yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke sudah terbiasa mungkin ya. Waduh, threat damage saja. Dari emblem jelas ya one-one. Dengan cooldown of together inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harith ya ini pasti pakai diskon. Ada yang kena City tapi di clean. Damage terjadi. Yap, itu dia. Aboy dengan Kimi-nya. Bagaimana dengan damage per second yang diharapkan ya. Ini bisa mendongkrak juga di awal game ya. Itu bisa membantu menghantarkan damage-nya juga. Andai kalau kena. Kalau tidak, akan berubah lagi kejadian. Namun pada berbeda. Waloi mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Tyrant. Oke, dia mau menangin rotasi di arah experience ya. Karena Povius juga kalau match up sama Cici itu lumayan berat. Dan gue penasaran nih, Alpha tanpa support berarti ini one way ticket ketika dia pakai Spear of Alpha. Apakah nanti bisa efektif atau enggak? Karena menurut gue pun enggak ada lawan yang terlalu keras untuk di meltdown. Ini hanya ada high hits. Mundur lagi. Masih aman ya? Yap. Gak ada yang terlalu berlebihan juga dari keduanya. Ini trading damage agar nanti di turtle pertama mereka owning. Tahu? Oke, di tempat berbeda. Hidup. Coba untuk bisa mendekatkan tadi. Posisi ada di Baloi. Mundur kembali. Aboy mengamankan wave minion terlebih dahulu. Lumayan ya. Ini dari keduanya, apalagi dari mid lane ya, dia punya typical DPS. Yang dimana pop damage adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal. Yap, Tapi web setup. Oke, hampir saja tadi. Ada dua player di area mid dari kick yang terancam. Namun sekarang Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke area total tersebut. Ada flicker tadi udah langsung terlihat. Bahkan sekarang Rich terjebak. Berhasil didapatkan. Menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan. Agresif mendadak dilakukan oleh kick. Dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempatnya berbeda. Ada sebuah hal lagi dilakukan. Bahkan sekarang ada repetilan satu dan satu bola yang sudah dikeluarkan oleh Indok. Tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari kick. Karena Indok tidak ada rekaman damage dan Sunsunya baru menjadi korban pula. Dan badar-badar cuat di awal game ini, Lim. Bahkan Gold dia nggak berhenti. Zoning dia lakukan, bukan hanya zoning, bahkan point kill didapatkan Karsut Sujin. Itu yang tadi sempat gue bilang, one way ticket. Biar Alpha dibuka, nggak ada lagi cara untuk kabur, nggak ada lagi escape skill. Apakah itu memang menjadi jawaban dari RRQ atau menjadi satu mutlak kembali? Yap. Oke. Ini 3 poin kill plus turtle di awal. Buset, duit banget ini. Ini duit banget tadi dia, Bang. Masalahnya 2000 gold. Dan di kondisi mereka bawa Harith, mereka bawa Suyo untuk late game insurance, RRQ. Mereka hanya punya one-one. Alpha bukan tipikal late game. Bahkan kayak Kyujin pun bukan tipikal late game. Jadi mereka benar-benar harus coba dari awal kasih agresivitas terbaiknya. Oke, sementara sekarang Gig hanya tinggal meneruskan ya start yang baik dari mereka. Tapi lumayan nambah ya untuk Gig. 26% tadi untuk audience prediction. Ya, sekarang naik ke 31. Oke, Aboy ketahuan tadi posisi beberapa pemain dari RRQ. Dia mundur, berhasil menyelamatkan diri. Dan Aboy masih selamat sejauh ini. Siaman? Boleh-boleh tadi flanking Aboy. Oh ya, ini dia akan kasih damage ke siapapun sih ya. Ya. Sementara nggak ada di mid pick ya, semua udah pernah digunakan juga. Dan ini balance dengan badang ya. Bahaya loh. 6 kali win. Apalagi Kenzie dengan Harithnya. Dari kemarin gue udah sempet bahas Harith dari Kenzie. Ini power pick bukan sembarang Harith tapi Yuji. Oke, sementara sekarang Gop sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gop sepertanda sepertinya sejauh ini Gop masih mengamankan poinnya sedikit lebih tersisa. Ada repetilan sampai dibuka. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan karena Gop. Tapi sekarang Mikit yang pun kembali hadir dan Suzuki sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa Mikit benar-benar mendapatkan. Bahkan sekarang Paloynya hadir. Mikit dan juga Paloy mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik. Namun tempat yang lain ada satu orang yang ke pick off pula. Solo kill, tutor one kah dari Toy? Karena Kenzie ternyata bisa untuk ditumbangkan, tapi Baloi masih dengan Baloi cover yang begitu pas tadi, timing yang sangat sempurna membuat Mikit juga tumbang. Ya Mikit tadi udah mau pergi balik arah Lim. Itu nggak kelihatan darahnya. Balik arah dia sabut lagi. Dapat udah poin gila.
Oke, tapi Turtle kembali di setup. RRQ, mereka nggak boleh ngelepas Turtle. Ya, Rarki harapannya benar-benar sekarang di dong, tapi apa yang terjadi? Hampirnya tadi Rins bisa menjadi korban dan Aboy bisa mendapat keuntungan tersebut. Namun sekarang Aboy mencoba untuk jauh lebih agresif lagi, mencoba untuk bisa menekan dan juga maju. Tapi sekarang Baloy masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rins karena sedikit terlambat tadi bola damage yang sudah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju karena dia Turtle-nya bisa dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman Ford di dalam area tersebut bahkan sekarang Idok aja ngejetor nyawa saja, bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya. Selesai. Benar-benar Kick mendapatkan keuntungan dan mereka superior banget. 2000 gold masih ya. Dan sekarang terbuka lagi dari mid-nya. Walaupun memang susah untuk ditabrak. Ups, santai ya. Belakangnya mau disambut di yoyo berapa banyak? Relax. Ya, karena kalau secara team fight, memang dari Povius ini dia kuat banget kan untuk pegangin siapapun. War Axe menjadi item pertama untuk Gairan dan Tsutsujin. Bukan masalah item, jujur ini masalah dari Inema sama Spiro Alpha kembali. Hey, Make It sendirian, Make It berjuang harus berhadapan dengan dua player sekaligus dan berhasil kabur. Make It, Rookie of the Season. Wow, ini pegangan hero-nya dari Make It sini. Bahkan ketika dia negotiation, Make It-nya sendiri yang ngomong. Banyak yang bilang kalau dia cuma bisa Suyo. Ini dia sendiri yang ngomong tuh. Dan dapat sekarang Suyonya. Dan dia nge-pick itu kalau nggak salah udah di angka 20 ke atas. Banyak spam. Emang spam di ini kan Sasuke ini. Iya. Kemarin itu kan kalau nggak salah Tanjung Duren 1 deh. Udah ke MPL 1 kayaknya. Tanjung Duren MPL 1 deh kemarin itu. Dan ini mobilitasnya juga cepet banget loh. Aboy. Dan Aboy masih selamat sekarang. Ada Spiro Open langsung dikeluarkan. Counter. Tidak ada jalan pulang dan Tsutsujin langsung dikeluarkan bisa pisah. Selesai. Kembali. Kick Pop menemukan ritme permainannya. Ini dia yang gue bilang tadi loh. Spiro Alpha sekalinya dibuka pasti semua mata langsung tertuju ke arah Tsutsujin. Dan di bagian top lane Kenji-nya pun ini gak terbilang free. Memang ada 2 poin kill, tapi ada zoning-zoning yang dilakukan. Harapan RRQ masih ada di Toy sekarang. Tapi lihat goldnya 4.000 di menit yang ke-7 loh. 4.700. Ini kan tinggal mempertahankan aja. Crimson Beckett tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kenjiski harus mundur sedikit. Ada cuma pergerakan. Purif tadi udah langsung terlihat langsung digunakan dan weakness pointnya tertahan. Ya, tapi seenggaknya ada informasi ya. Tanpa Purify, ini bisa jadi Genji ke arah Kenjiski. Dan ya, Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan event. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa, tidak ada high ground defender lagi nih. Dari RRQ mereka akan kesulitan ketika diserang oleh Geek. Wah, tuh terlihat tuh. Idok jalan sendiri. Iya, udah mulai dibuntutin tuh. Lebih efisien ya. Harusnya memang akan jadi mata nih. Baloy ataupun dari Gob. Dan gue mempertanyakan untuk perbedaan item 2.700 lagi loh. Ya. Ini Suyonya Make It tajam banget. Ini udah bos apa ini kira-kira? Ini masih di bos. Udah bos gila kalian berupok nih. Udah banyak banget nih. Masalahnya ya kita tahu fighter kan di awal biasanya unggul. Tapi ini lawannya fighter juga nih. Bahkan kalau ngomongin secure objektif, jelas Suyo dengan Soul Saver Retribution lebih enak. Maka Perfect Turtle lah yang muncul ya untuk big fight. Belum kita bahas dari experience. Memang gamenya terlihat lumayan pasif. Team fight-nya tuh hanya ada di objektif netral, tapi selalu diungguli oleh Geek. Oke, Aboy pede banget untuk bisa maju. Dengan ada Baloy pula tadi yang memang zoning pula karya terdepan. Mundur terlebih dahulu, Cyclone Eye kemana arahnya? Oke, balik ke tengah. Siaman ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Tapi seenggaknya lihat level dari Naked loh. Kita bahas soal experience 3 level. Ya. Tsutsujin dia pernah mendapatkan rekor tercepat dengan alfanya di level 15. Under 9 menit. Tapi kali ini Naked benar-benar menggunting pergerakannya. Yap, ini dia. Baloyski akankah maju ke arah depan ataukah ini akan menjadi sebuah gertakan saya tapi Rins kehilangan cukup banyak HP. Sementara itu, Nick mundur kembali. Mereka tidak mau terlalu maju. Hanya saja sekarang ada 2 player tadi yang menjadi korban dari Gob. Akankah mau dilanjutkan? Tidak, ternyata. Walaupun punya true damage, tapi Gobs punya HP yang begitu banyak. Gak gampang pastinya untuk ditumbangkan. Pilihan yang baik untuk RRQ tadi gak komit ke arah Gobs. Karena Kenzi siap, Baloy siap. Kalau memang tadi Spiro Alpha dikeluarin, lagi-lagi Tsutsujin gue rasa akan tumbang. Ya, sementara sekarang Baloy benar-benar ya. Rumput manapun dicek-cekin. Itu dia selalu dibuka, selalu dikeluarkan. Karena ya badan dia gak perlu repot-repot, dia gak buka sticknya. Kalau dari stucknya nambah ya dapat buset, Yoju. Pasrah Guardian, oke. Apa yang terjadi di sisi yang lain? Karena The Lord yang free juga, karena ini bakal dilepas gue rasa untuk RRQ. Yap, Free Lord untuk Geek Fam. Ini temponya gak hilang sama sekali loh.
cukup kaget kita tadi ada landing dadakan di situ. Ya karena mungkin mereka nggak mau kontes lagi, jadi mereka coba pakai POG-nya. Oke. Sebisa mungkin yang akhirnya tetap tembus juga untuk mid lane. Yap. Dan sekarang satu central defense dari Araki sudah dibongkar. Kembali mencari kutukan dan sekarang kick mendadak masuk ke ring siapa menghilang. Bahkan Toy masih tempat terbang tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan, tapi sedikit lebih tersisa dan Toy 2 jam benar-benar menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari Kickbomb. Satu persatu mereka rontokkan pertahanan RRQ. Ini masih di menit 10. Masih ada holy defense di bagian top lane, tapi di mid udah berhasil dibuka top lane juga, udah trigger lagi. Lord masih ada 8.000 loh. Ini keunggulan yang sangat nyata Geek Fam. Oke. Mereka tabrak. 8.000 perbedaan gol. Dan Laboy damage-nya sungguh-sungguh mematikan. Satu, Lestari dari Amit udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Hidok masih berjuang untuk kehidupannya. Dairan mencoba untuk bisa mencari celah, tapi Maikic mundur kembali. Bottom lane kah yang akan coba dituju? Lagi-lagi dengan adanya holy defense, RRQ masih bisa bertahan. Dan jangan lupa, gue udah bilang tadi, RRQ mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Concentrate energy Aboy, mengutamakan sustain, mengutamakan durability, dengan team fight jangka panjang yang memang sangat-sangat possible untuk Geek Fam. Ini bisa jadi kemenangan untuk Geek Fam lagi. Namun jangan lupa ya, satu celah saja yang dibutuhkan untuk RRQ membalikan keadaan. Andai memang itu ada, mungkin game ini masih bisa jadi late game. Yap. Mereka hanya tinggal untuk menstabilkan ini menuju ke late game dan semuanya netral kembali ya. Mungkin perbedaannya hanya akan ada di area objektif, tapi setidaknya dari item dan juga level yang mereka bisa samain. Tapi itu lama banget sih. Iya pasti bakal lama dan mereka sanggup apa enggak gitu loh. Mungkin di 18 sampai menit 20. Dan Gig gak bakal membiarkan itu terjadi. Gig sekarang punya keuntungan yang berlimpah. Ya udah mereka hanya tinggal tutup game ini, tapi tetap dengan kedisiplinan yang mereka harus milikin. Mungkin dengan Lord yang ditunggu sekarang, vision yang terbuka itu coba untuk kebuka, tapi dikit kan. Buset langsung dihajar begitu saja. Ini dia satu keuntungan kah yang didapatkan, tidak ternyata karena Patron Guardian, tapi serta sekolah tadi terlihat antara Vale dan juga Aboy. Mereka terikat berdua. Winter Crown, item yang dipilih juga oleh Tsutsuki. Ya memang kalau ngelihat dari damage untuk Geek Fam, ini nggak bisa ditahan dengan item defense lagi. Mereka unggul jauh. Bahkan lihat goldnya Sutsujin 7.000. Perbedaannya 4.000 loh sama Make It. Ini dari segala lini, hanya di XP aja. Dan perbedaan goldnya ini mengerikan sekali, 4.000, 2.000. Exact, Baloy kaget loh. Dan Baloy ini kayak sabar gitu. Itu mau nggak mau. Dan gue mempertanyakan nih setup apa yang akan bisa diberikan oleh Dan itu dia ada traction point yang langsung dikeluarkan. Barusan drop tapi Aboy mendadak maju ke arah depan Aboy. Bisakah dia bertahan, tapi terlalu kali ini Aboy berhasil terjatuh bahkan dari cross bomb yang udah langsung dikeluarkan dan shutdown pula untuk Kensiski. Menjadi sebuah kerugian untuk pemain-pemain dari King. Flicker pun langsung dikeluarkan pula oleh Gops. Mereka hanya sisa bertiga, tapi sekarang dia mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Hanya saja ada Make It pula di bagian yang lain mencoba untuk bisa masuk, tapi masih ragu pula. Keuntungan kali untuk RRQ, mendadak mereka mendapatkan 3 player. di momen Lord Found dan Baloy dipukul mundur lagi. Seorang RRQ mereka melihat sebuah cahaya. Lord free untuk RRQ. Yap. Belum ada 1 menit dari apa yang kita sebutkan disiplin untuk Geek. Hingga apa yang terjadi? Bisa kalian lihat sendiri. Ya dimulai dari Aboy tadi terlalu depan, terlalu gegabah untuk nabrak ke arah Sutsujin. Dan itu yang dimanfaatkan. Gue tadi udah bahas satu celah saja yang dibutuhkan oleh RRQ untuk dapetin gamenya. Yang terakhir pulsnya dan sekarang Lens berhasil menjadi 1 cemilan lagi untuk Geek. What happened with Leonard? Kita belum sampai 2 menit melihat Aboy yang tertangkap. Yep. The next Rins yang tertangkap. Ada apa dengan mid lane? Ini perbedaan yang cukup terlihat juga ya. Dengan tumbangnya Rins, Lord bisa dieksekusi Geek Fam. Mereka memang kehilangan tempo, tapi gol masih dimiliki oleh mereka. Lihat di arah mid lane Baloy. Gak bisa ditimbangkan, bawah doang nih. Inner turret di bagian bawah, satu-satunya hal yang bisa diambil. Oke. Terlalu kuat tadi sepertinya Baloyski. Dia masih cukup nyaman sendirian. Sementara sekarang momentum akan seperti apa? Bisakah diambil oleh Geek kembali dengan perbedaan reward yang semakin mengecil? 4.600 saja. Ya, ini memang masih bisa jadi everybody game, tapi Rins hati-hati traction full ini. Mau nggak mau dia harus buka Crimson Beacon loh. Kalau dia nggak buka Flicker atau Crimson Beacon, dia akan tertarik dan itu akan dikomit. Yap. Tapi ini juga bagus banget loh keputusan dia tadi. Sekarang Hidok langsung di-crack begitu saja. Dan Hidok selesai. Gak
bisa bahkan untuk EOG defensif tadi. Cancellation yang begitu baik, mini stun yang sangat banyak. Baloi ini akan menjadi frontman lagi bersama dengan Gobs. Tapi balik lagi ya, ini Geekfam akan bermain dengan waktu. Jangan sampai nanti ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Geekfam lumayan lama sehingga RRQ bisa ngejar itemnya. Yap, walaupun perbedaan gold tetap ada. Oke, traction pulse-nya dan mau tidak mau Itu dia. balasan terlihat. Ada Crimson Beacon yang sudah dikeluarkan. Wave Minute bagian bawah. Ada Spiro Alpha. Sebentar sekarang Baloiskinya terjebak sendirian. Daerah dalam bisa ke Baloiskinya pun masih selamat. Akan mereka paksakan kembali tapi ternyata untuk kali itu berhasil dihilangkan. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Kickbomb. Winter Crown langsung dikeluarkan pula untuk Gobs tapi tidak untuk waktu lama karena Gobs berhasil dilencapkan begitu saja mata Guardian. Tapi sekarang Baikitnya terjebak. Baikitnya sendirian bisa ke dia. Menyelamatkan diri dan Baikit. Wajib saja kabur. Tapi Kensiski mulai mengacak-acak. Satu menjadi korban. 20 jam. Tapi Kensiski pun harus menukarkan nyawanya. Menyisahkan Baikit. Kensiski versus everybody. Hampir saja tadi meratakan teman-teman dari RRQ, namun sekarang RRQ unggul dari segi jumlah. Baikit memang tersisa sendiri, tapi power clear dari Baikit tidak bisa dianggap remeh juga. Turun kembali Geekfam. Gold yang mereka ungguli tadi kembali ditarik ke 4.000 gold saja. Di momen Lord yang sedang muncul RRQ, mereka akan setup secara cepat. Ya, akan dipercepat di area dari Lodge. Lihat ada beberapa pemain namun di bagian bawah. Dragon Pulse langsung dikeluarkan. Tapi Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran. Baikit yang mulai maju ke depan akan menjadi Baikit menunjukkan retribution-nya. Tapi Gobs lencap kepada berbeda. Ada pertempuran terjadi. Surtujin masih berjuang untuk nyawanya. Maka untuk sekarang terlihat Baikit menjadi korban menyisakan 2 player saja. Oh no, Geekfam, mereka memang punya Lord, mereka dapat Lordnya. Tapi 30 detik untuk respon time Baikit dan juga Aboy seenggaknya akan ada beberapa taras lagi yang mulai terbongkar RRQ. Mereka pegang temponya sekarang, mereka akan dorong dari mid lane. 3 lane harus dikontrol, tapi tetap harus ada lane yang dipaksa. Oke, bagi tengah ada konsil yang terlihat. Sekarang Aboy, Oli Kristal di dalam tubuhnya. Mereka mencoba untuk bisa memaksakan di lane untuk bisa mendapatkan karena satu besar di area mid, tapi di bagian atas dipertahankan oleh Kensiski. Mundur sih, udah saatnya RRQ mundur, tapi itu dia. Satu best turret. Ini adalah momennya RRQ membalikan semua dari goldnya. Sekarang hanya ada keuntungan satu best turret. Aman, tenang. Ya, tenang. Masih aman. Udah ya. ada 2 player yang berjaga lu ya. Makan, walaupun clearnya lama ya. Itu min 1 jantung lah untuk teman-teman RRQ kalau telat. Tapi aman. Sementara Lord selanjutnya ini sudah menjadi Lord Peacock loh. Gak bisa sembarangan lagi. Dan lihat ya, power minionnya tadi. Itu sakit banget ngegebukin base. Itu kalau udah dibiarkan ngelawan dari Lord sendiri, Lord juga ketar-ketir. Iya, di atas menit 19 ya, kalau nggak salah 19 atau 20. Itu akan lebih kuat minion, super minion yang ketika base turret hancur daripada super minion yang diproduksi oleh Lord tanpa base turret yang hancur. Tapi dari 3 item, udah full item juga ya, Sujin. Dia bermain dengan defensive item, pilihan terbaik. Sementara Suyo-nya Maikits nih. Mau nggak mau dia full damage. Tapi ternyata ada satu Queen Swing. Dia butuh defensif juga. Lebih ke cooldown dari skill yang bisa ke-trigger sih. Dari Queen Swing ini yang diperlukan. Tapi ini satu winter loh. Ingat, hanya ada satu winter nih. Di Gobs doang. Jadi crossbow of tank. Gua rasa ini bisa lumayan maksimal. Oke. Belum ada lagi satu item penangkal ya. Apabila nanti Toy bisa mengeluarkan karakter crossbow of tank-nya. Tapi mereka pun masih menunggu. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Ya, siapapun itu. Udah melihat tadi kan, 8.000 gold loh perbedaannya. Tapi miss move dari Aboy itu bisa langsung dikembalikan. Dan kita melihat juga miss move dari Rin di arah mid lane. Membuat temponya udah pegang arah hilang lagi. Ini seru nih. Lagi mereka harus disiplin. Mereka benar-benar harus bisa ngebalikin lagi apa yang sudah mereka milikin tadi. Namun ada sebuah serangan kayak langsung dilakukan. Dan sekarang Baikitnya sendirian ataupun Baloy tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Baloy masih selamat sejauh ini. Dia hanya threat damage sih. Tadi initiate-nya hanya ada di unbreakable-nya Idok, tapi mau dibalikin option. Ya, itu dia. Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Maikits ada di bagian belakang seperti apa damage yang mereka terkadang di kanan susu dia pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Baloiskinya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Curtain call-nya begitu baik bahkan Aboy-nya pun lencap seketika. Dan Toy. Wow, double kill tadi berhasil diambil.
Dua member yang hilang, RRQ. Mereka bisa set up dari Lordnya, namun hati-hati. Make it tertangkap. Make-it-nya tertangkap, masa Make-it. Apa yang terjadi? Geek Bomb. Wow. Wait, RRQ. Mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek. Mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup ke arah satu game ini. Kensiski sudah membuka dari satu. Dapat force yang dimiliki. Kensiski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan satu katapult saja. Bisakah langsung dihilangkan oleh Gom? Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winterground sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada video Dalim. Wait, Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Seperti apa?